Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Ayu Dwi Hapsari dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Kali ini, saya akan memberikan pandangan, pendapat, dan juga saran mengenai kondisi pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, perlu kita tahu, pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan juga akhlak mulia. Layanan pendidikan juga dibagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan informal, dan juga jalur pendidikan non-formal. Pendidikan merupakan aspek penting sebagai penentu kemajuan suatu bangsa. Bisa dikatakan bahwa negara tersebut bisa maju ketika sumber daya manusianya juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun, isu-isu yang masih ada di Indonesia terkait pendidikan justru tentang mutu pendidikan yang masih rendah akan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kenyataan di lapangannya pun seperti ini. Banyak siswa yang kehilangan motivasi belajar karena menganggap pembelajaran adalah hal yang membosankan. Banyak siswa yang masih merasa kegiatan belajar itu tidak nyaman dan juga lebih memilih kegiatan di luar kelas. Rendahnya motivasi belajar tersebut terdiri dari kurang kondusifnya proses pembelajaran. Hal ini terjadi ketika proses belajar mengajar masih berlangsung, tapi masih ada siswa yang keluar masuk kelas dan juga ada beberapa siswa yang ribut di bangku belakang. Rasa ingin tahu siswa yang masih relatif rendah pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran juga mengakibatkan ketika diberikan tugas masih ada beberapa siswa yang kebingungan dan akhirnya menyontek. Bahkan ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas. Motivasi belajar adalah salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi cenderung akan berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka, meskipun menghadapi hambatan yang sulit. Sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah seringkali tampak tidak peduli dan juga mudah menyerah. Dengan perhatian yang tidak fokus pada pembelajaran dan perilaku yang mengganggu di kelas yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan belajar. Rendahnya motivasi belajar siswa dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti metode mengajar guru yang monoton, tujuan kurikulum yang tidak jelas, kurangnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan minat siswa, serta latar belakang ekonomi dan sosial budaya siswa. Motivasi dipandang penting dalam belajar dan usaha pembelajaran karena menggerakkan tingkah laku siswa, mempengaruhi dan juga mengubah tingkah laku siswa. Selain itu, motivasi belajar juga berperan penting dalam menumbuhkan gairah dan semangat belajar, dan juga memotivasi siswa agar memiliki motivasi belajar yang tinggi, lalu melakukan kegiatan belajar dengan penuh semangat. Menurut Syarif dalam Kusumah tahun 2011, menyebutkan motivasi memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya ditentukan oleh motivasi. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi penyebab berkurangnya motivasi belajar merupakan langkah penting dalam keberhasilan pendidikan. Selain itu, ada juga faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa. Yang pertama, ada metode mengajar guru. Metode dan cara-cara mengajar guru yang monoton dan juga tidak menyenangkan akan mempengaruhi motivasi belajar siswa menjadi rendah. Yang kedua, ada tujuan kurikulum dan pengajaran yang tidak jelas. Yang ketiga, ada tidak adanya relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat, latar belakang ekonomi dan sosial budaya siswa. Yang kelima, ada sebagian besar siswa yang berekonomi remah tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka cenderung akan lebih memilih bekerja. Lalu yang keenam, ada kemajuan teknologi dan juga informasi. Yang ketujuh, merasa kurang mampu terhadap mata pelajaran tertentu sehingga mereka cenderung menyerah dan juga mengakibatkan motivasi belajar menjadi rendah. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah masalah pribadi siswa baik dengan orang tua, teman, maupun dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada solusi untuk mengatasi motivasi belajar siswa yang rendah. Yang pertama, mengenal siswa secara individu.
Setiap siswa memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Mengenal mereka secara individu dapat membantu guru dalam menyesuaikan metode pengajaran. Yang kedua, ada menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, ada variasi metode pembelajaran. Menggunakan berbagai metode pengajaran dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan juga mengurangi kejenuhan. Yang keempat, ada memanfaatkan teknologi dan juga media interaktif. Teknologi dan media interaktif dapat digunakan untuk membuat materi pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu, yang kelima, mengatur tujuan yang jelas dan realistis. Menetapkan tujuan yang jelas dan realistis dapat memberikan arah dan motivasi bagi siswa untuk belajar. Yang keenam, ada memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif dan reguler dapat membantu siswa dalam memahami kemajuan mereka dan apa yang perlu diperbaiki. Yang ketujuh, menghubungi materi dengan kehidupan nyata. Mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dapat membuat siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu relevan dan juga berguna. Yang kedelapan, memberikan otonomi kepada siswa. Memberikan siswa kesempatan untuk membuat keputusan terkait pembelajaran mereka dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga motivasi belajar. Kesimpulannya, banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar seorang siswa. Ada yang bersifat internal seperti minat dan juga keinginan, dan ada pula yang bersifat eksternal seperti guru, orang tua, lingkungan sosial budaya, dan juga ekonomi. Memotivasi siswa untuk belajar bukanlah hal yang mudah. Proses peningkatan motivasi belajar harus dilakukan secara bersama-sama oleh guru dan juga orang tua. Dan juga kerjasama yang aktif antara orang tua dan guru sangat penting. Orang tua dan guru dapat berkolaborasi dengan saling memberikan informasi tentang siswanya. Selain itu, orang tua dan juga guru perlu mengidentifikasi masalah motivasi siswa dan bekerja sama untuk menemukan solusi guna melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.